Alright, kalau lo mau swap kilat, biaya nggak berat, dan order tetap tepat, nah di 2025 bahkan 2026 ke depan itu DEX harus bisa semua. Hari ini kita cek standar itu lewat DXRP, itu DXRPL. Oke, apa kabar teman-teman? Baik lagi di channel Ihsan Agas, and this is Crypto Time. Pada episode ini akan fokus ke perkembangan DEX di 2025 ya. Dan ini kenapa banyak investor ini mulai balik lagi melirik ke ICO. Ini kita pakai contoh DXRP, yaitu DEX baru di XRP Ledger atau XRPL. Ini sebagai studi kasus ya. Di antaranya gua akan bahas seperti fitur, tokenomics, roadmap, peluang, resiko, juga cara ikut token sale-nya. Ini yang katanya akan launching di kuartal 4 nanti. Semuanya akan gua bedah. Kita ke segmen yang pertama. Kenapa ICO ramai lagi? Fundraising comeback. Siklus 2025 ini, early stage token sales balik jadi sorotan. Ada proyek yang menargetkan FDV ratusan juta USD di kuartal 4 2025 ini. Juga ada XRP Momentum. Narasi XRPL ini memanas, komunitas besar, infrastruktur matang, biaya super murah, dan headline soal regulatory progress. XRP sempat ke area 3,65 dolaran ya, dan lawsuit berakhir. Intinya ekosistem XRP lagi jadi sorotan, dan DEX natif yaitu XRPL jadi tema yang menarik. Timing bull vibes juga, kalau kita lihat secara tren, ini masih dalam tren yang positif. Meskipun minggu kemarin sempat terjadi flash crash, tapi masih dalam jalur yang uptrend. Langsung aja kita ke segmen 2, yaitu gambaran singkat mengenai si DXRP itu. Apa itu DXRP? DXRP adalah Decentralized Exchange generasi baru yang dibangun natively di XRPL. Didesain untuk kecepatan tinggi, biaya rendah, dan siap institusi. Jadi gue juga akan tambahkan ya link officialnya di deskripsi di bawah, dari website, Twitter, audit konsultannya juga, CoinGecko-nya, dan juga artikel mengenai si DXRP ini. Dimana juga sempat dimuat oleh Forbes, merupakan sebuah media arus utama ya. Ini juga memperkuat awareness mengenai DXRP ini. Sekarang kita ke bagian white paper atau segmen 3, di mana ini fondasi dari XRPL. Ringkasnya dari white paper 1,2 ini, finality-nya 3-5 detik, yaitu eksekusinya cepet banget. Ini penting banget ya di saat market yang volatile. Terus biayanya super rendah, di mana ini hanya 0,00001 USD per transaction. Ini ramah retail banget dan juga LP kecil. Dan juga ini merupakan native decentralized exchange features. DEX native di level protokol ini, resiko bug untuk kontrak itu berkurang ya. Juga performanya itu akan efisien. Dan untuk skalabilitas, XRP ini dapat menghandle 1500 transaction per second, hampir tanpa degradasi ya guys. Energinya juga efisien dan transparan. Ini cocok untuk institusi yang butuh auditability dan juga compliance. Jadi kesimpulan praktisnya, fondasi XRPL ini selaras dengan standar DEX 2025 yang cepat, murah, dan terbuka. Sekarang kita masuk ke segmen yang keempat, kita bahas fitur DXRP yang relevan untuk 2025 bahkan 2026 ke depan. Yang pertama itu mengenai hybrid engine ya guys. AMM pools untuk swap itu instan ya. Jadi untuk pemula itu gampang banget. Terus juga order booknya juga ada limit, stop limit. Jadi untuk trader pro dapat presisi dalam melakukan trading. Terus dia juga punya smart liquidity routing dan aggregation. Ini sebuah mesin yang akan merutekan order ke root atau pool terbaik agar slippage minimal dan harga optimal. Jadi ini krusial guys untuk order yang besar. Juga dia memiliki real-time analytics dashboard, di mana ini bisa multi-chart, multi-time frame, volume, the depth, pool health, feed eksekusi. Ini semua built-in. Jadi ini edukatif buat pemula dan juga efisien buat yang pro guys. Nggak perlu lagi lompat-lompat pakai tool yang lain. Dan menarik juga di sini ada continuous fee auction. Ini unik. Jadi LP bisa bid pakai LP token. Efeknya fee jadi market driven, kadang lebih murah buat trader saat slot aktif. Juga menarik buat scalper atau volume trader yang sensitif biaya. Juga ada dynamic fee voting, LP governance. LP bisa vote naik turun fee sesuai kondisi, bikin struktur biaya adaptif dan berkelanjutan. Nah, rencana API ini jadi alat eksekusi yang otomatis. Ini transparansinya juga penuh untuk on-chain. Ini titik plus ya untuk desk profesional guys. Segmen 5 ini mengenai kenapa sih token DXRP ini sempat viral ya, sempat banyak yang ngomongin dan juga sempat dimuat berita-berita atau media-media besar. Poin kuncinya, ini merupakan first major DEX infrastruktur pertama ya di XRPL dan juga early stage-nya itu pricing sekitar 0,2 dolar. Ini fixed listing ya.
itu harganya $0,35 dan 85% presale terjual guys. Ada 10.500 early investor ikut dan SRP naratif juga lagi kuat dan komunitas SRP juga kuat banget dan besar. Juga sorotan regulasi mulai dari rumor ETF yang Oktober ini. Artinya momentum untuk ekosistem ini dan juga pricingnya itu bikin presale jadi menarik. Sekarang kita ke segmen 6 di mana kita bahas roadmap dan juga what's next yang akan dilakukan oleh DXRP ini. Nah, Q4 2025 DEX launch TGE yaitu Claim Token Live. Staking dan liquidity pools dibuka juga di TGE dan juga sudah ada partnership yang diumumkan itu dengan C-Wallet, MicroTree, WOW dan timnya juga ngeklaim akan ada lagi. Dan tadi juga gue sempet nge-retweet ya tweet announcement-nya di mana something big is coming di November tanggal 14 ya. Bulan depan berarti di XRPL Ecosystem. Jadi kalian juga bisa cek akunnya. Ini juga bisa jadi teaser guys buat lihat partnership besar, update token, release produk dan juga bahkan listingnya. Dan perhatikan ini timelinenya kayaknya di Q4 2025 ini. Dan hal-hal yang penting yang lu perhatikan, yang perlu lu pantau, itu TGE-nya itu tepat waktu dan juga klaimnya berjalan mulus guys. Dan juga likuiditas awal di pool utama. Dan juga kesesuaian UI dan UX sesuai dengan janjinya di yang kita bahas tadi. Dari mulai AMM, OB, dan analytics-nya, fungsi V-Auction dan juga voting benar-benar aktif. Dan selanjutnya, volume on-chain dan growth user. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi 5 poin checklist deliverables yang perlu lo pantau guys. Sekarang kembali kita bahas mengenai tokenomics-nya. Nah, ini DXP ini. Di mana total supply-nya ada 2 miliar DXP. Distribusi ringkasnya, kalau kita lihat di white paper-nya, public sale 25%, TGS 10%, dan sisa linear 8 bulan. Itu juga liquidity provision 15%, 50%-nya di awal, sisanya 6 bulan. Terus juga ada staking rewards, itu sekitar 10%, atau 18 bulan linear. Selanjutnya kalian bisa cek juga guys ya, di white paper-nya, ini ya. Nah untuk utilitas intinya dari si DXP ini sebenarnya untuk trading fee diskon, bayar fee pakai DXP, yaitu diskon. Juga yield booster, juga premium access, dan juga ke fee auction participation. Itu pengaruh lebih kuat saat lelang biaya. Nah sekarang yang ke segmen 8 ini paling penting juga. Ini mengenai keamanan dan kredibilitasnya. Kita buka ke audit and solid proof ya. Di sini juga ada ya DXRP di CoinSult. Dan previewnya juga bisa kalian cek juga di CoinGecko. Dan banyak juga media yang udah mengabarkan mengenai DXRP seperti Cointelegraph, Forbes, juga Decrypt. Itu mereka sudah mengangkat proyek ini dan juga membantu meningkatkan awareness juga ya mengenai si project ini. Oke, lanjut kita ke segmen ke-9, itu bagaimana cara join token sale-nya. Pertama kita buka site-nya dxrp.org ini. Gua masukkan juga di deskripsi di bawah. Kalian bisa klik langsung linknya di bawah. Terus kalian bisa klik yang buy DXP ataupun kalian bisa scroll ke bawah yang buy DXP yang ini juga ya. Kalian masuk ke sini, kalian bisa connect wallet kalian, ya pastikan kalian udah punya wallet. Bisa pakai jaringan Solana, juga bisa pakai jaringan EVM atau Ethereum. Di sini gua contoh pakai MetaMask ya. Tinggal connect-kan aja, terus cek harga sekarang. Kalau kita lihat ya harganya 0,35 ya. Ini harga tahap saat ini. Terus kalian bisa lihat kapan untuk TGE-nya. Terus kalian masukkan nominal atau berapa jumlah sesuai profil risiko kalian, berapa yang ingin kalian beli. Dan yang paling penting, pada bagian referral kalian harus memasukkan kode ini 303QX179AH8. Nanti gua akan cantumkan juga di bawah. Dan juga kalian cek di sini minimumnya ya, minimum $90. Setelah kalian sesuai semuanya, kalian bisa klik transaksi konfirmasi dan kalian simpan bukti TX hash-nya ya. Dan juga jadwal klaimnya kapan. Dan juga kalian jangan lupa untuk join ke Telegram, X, dan juga ke pengumuman TGE dan staking pools-nya. Oke, sekarang kita masuk ke quick recap. Segmen terakhir di mana yang pertama DXRP itu DEX di XRPL ya dengan AMM plus order book, smart routing, analytics real time, fee auction, juga fee voting. Yang kedua ada ICO di kuartal 4 ini akan dinaikkan lebih dari 7,5 juta dolar atau 85% pre-sale sold itu 10.500 plus ya untuk early investornya. Early pricing juga sekitar $0,2 dan listing price-nya sekarang kalau kita cek tadi di $0,35 ya. Yang ketiga tadi mengenai roadmap yaitu TGE dan staking pools saat launch di kuartal 4. Lalu API institusi dan integrasi eksternal di 2026. Nah, yang keempat yaitu mengenai tokenomics DXP ya.
Itu utility nyata, fee diskon, yield booster, premium access, fee auction, juga vestingnya jelas. Terus yang terakhir itu mengenai resiko, karena token baru ya volatilitasnya pasti tinggi, jadi kalian wajib dior juga ya, do your own research. So ya, segitu dulu. Gue Ihsan Agas. Kalau video kali ini ngebantu membuat lu lebih tahu mengenai DXP ataupun XRPL ini, jangan lupa bantu like dan juga share video ini. Dan juga kalian silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my